Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kembali lagi di motor listrik saya, Volta 401 ya. Kali ini kita mau upgrade di bagian kaki-kakinya, guys. Saya termasuk orang yang fanatik sama kaki-kaki sebuah kendaraan ya, motor khususnya. Kaki-kaki itu harus nyaman, harus enak, yaitu shock breaker ya. Ketika shock breaker enak, itu mau motor sehancur apapun itu dinaikin itu nyaman, guys. Untuk motor listrik Volta ini, shocknya untuk belakang ini adjustable, bisa di setting ya tingkat kekerasannya. Cuma yang menjadi masalah bagi saya itu ribonnya itu tidak bagus ya, baliknya itu terlalu cepat, guys. Jadi misal saya setting di 2 ya tingkat kekerasan ini kalau untuk sendiri ini sudah nyaman, enak. Cuma kalau untuk boncengan kerasa banget getar. Saya nggak tahu, ketika ada beban malahan tidak nyaman dipakai sendiri nyaman ketika jalan tidak rusak ya. Ketika ada jalan rusak, misalnya nginjek lubang dalam kecepatan tinggi, itu tetap terasa sekali ya, terasa nggak nyamannya. Di kesimpulannya memang shock breakernya ini kurang bagus ya. Lentur sih lentur ya, empuk. Kalau kita bilang empuk, lentur itu lentur karena ini profilnya, profil pegasnya atau pernya ini dia ini rapat dan ini agak besar pernya. Jadi memang empuk, guys. Kalau misalnya settingannya di settingan yang paling empuk, yang paling lembek atau 1-2 ini ya. Cuma ya itu masalahnya di bagian ribbonnya. Kalau saya cek di website Volta, spare part shock breaker ini harganya hanya 185 kalau nggak salah ya. Itu sudah dapat sepasang. Artinya memang shocknya ini shock kualitas yang bawah ya. Kalau kita lihat shock breaker motor Jepang itu ya satuannya itu sudah 200.000 ya. Nah, kali ini saya mau ganti menggunakan shock Jupiter. Ini barangnya, guys. Ada 2 ya. Saya pilih menggunakan Jupiter lama ya. Karena shock Jupiter lama itu yang ininya pernya ini dia rapat. Kalau yang Jupiter baru atau Vega ZR itu dia rapat, dan yang setengah ini dia jarang-jarang gitu ya. Dia karakternya lebih keras daripada yang Jupiter lama. Meskipun mungkin ini nanti konsekuensi shock rapat ini biasanya ngayun ya kalau di kecepatan tinggi, tapi ya menggunakan motor listrik ini kan kecepatannya tidak begitu tinggi ya, paling maksimal berapa sih, 70-80 ya, karena ini sudah menggunakan fotol, ini mampu ya untuk melaju sampai 80 kpj. Tapi yang kita cari adalah kenyamanannya. Produk Jepang biasanya kan sudah teruji ya, sudah nyaman. Teman-teman yang biasa pernah menggunakan Jupiter ya bisa merasakan shock breakernya seperti apa. Ini merek Kayaba, produksi Kayaba ya, yang kerjasama dengan Yamaha. Setelah mau saya lepas, sebetulnya kan ini untuk melepas shock belakang ini cukup mudah. Hanya ada baut ini, bisa diakses dengan mudah ya. Ini dan bawah ini. Yang bawah ini mungkin nanti kita lepas ini. Cuma sudah saya coba ini menggunakan kunci ring, ini tidak kuat saya, guys. Ini juga kelemahan lagi motor listrik rakitan yang Cina-Cinaan ini. Ada baut-baut yang seharusnya itu tidak begitu perlu menggunakan tingkat kekerasan sekian itu ya, tapi ini dia nguncinya ini terlalu keras ya. Jadi kalau mau kita lepas itu susah sekali ya. Kalau peralatan kunci yang kita punya itu tidak memadai, misalnya ini menggunakan kunci pas misalnya, ini nggak akan kuat kunci pas, bautnya yang akan rusak malahan ya. Saya pakai menggunakan kunci ring yang lebih kuat dari kunci pas, juga tidak kuat. Jadi nanti satu-satunya cara akan saya menggunakan kunci T ya, kunci T yang atau kunci shock yang dia lebih kuat. Nah, karena menggunakan kunci T itu kan panjang ya, ini nanti terpaksa harus saya bongkar dulu ininya, guys. Kalau menggunakan kunci shock kayaknya kekuatannya sama dengan kunci T ya. Sayang sekali saya nggak ada ya kunci shock ini ukuran 14. Jadi kembali lagi ya, ini beberapa saya sudah menemui ada 2 ya baut yang seharusnya tidak perlu kuat, tapi dikencengin dengan ya terlalu kuat. Akhirnya apa? Ketika perlu ada pencopotan baut itu kita kesulitan ya.
Berbeda ketika motor bensin gitu ya. Saya beberapa kali melepas baut motor bensin itu tidak masalah. Artinya kekencangan bautnya itu terukur ya. Biasanya kan ada SOP-nya, ada standarnya ya. Misalnya baut ini kekencangannya sekian, baut ini kekencangannya sekian. Nah, motor listrik karena mungkin yang ngerakit itu hanya 1-2 orang ya. Jadi ya menggunakan satu alat, mungkin setelannya itu setelan maksimal atau apa ya. Jadi semua bautnya itu jadi kuat sekali ya, kesulitan ketika mau melepasnya. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya. Jadi ya harusnya sesuai baut, yang tidak perlu begitu kuat ya dikencengin secukupnya saja. Kita tes ini ya, kelenturan shock breakernya ini dulu ya. Kita tes ya, tadi ya empuk, cuma kalau bilang kenyamanan ini memang tidak bisa hanya dicoba di ayun-ayun ini ya. Dia harus benar-benar dinaiki lewat beberapa jalan, mau jalan yang halus, jalan yang tak berlubang, lewat polisi tidur. Itu nanti kita baru tahu oh ini shock sudah enak atau enggak itu. Oke, kita lepas dulu bodi-bodi motor ini. Oke guys, ini baru saya lepas jok atasnya aja, saya belum melepas ini bodinya ya. Kita saya akses dari sini. Ini kunci 14 ya, karena dari sini lebih longgar. Ini tadi kuat ya, kita lepas bautnya, jadi kayaknya nggak perlu ngelepas sininya. Saya tadi awalnya mau menggunakan kunci T, kita akses dari sini ini, tapi kita akses dari sebelahnya. Nah ini lagi molis ini bautnya itu kanan kiri kayak gini. Beda dengan motor bensin itu biasanya ya hanya bautnya dari sini ya, nggak ada murnya kayak gini ya. Murnya biasanya sudah dilas dengan bodinya. Resikonya ketika seperti ini lebih susah pemasangannya dan rawan hilang biasanya, jatuh gitu ya waktu lepas. Oke, saya bongkar ini, saya lepas, kalian nanti langsung saya pasang. Oke guys, ini sudah dilepas. Kita ukur ya. Ini sih ukurannya nggak sama ya, cuma selisihnya sedikit sekali. Ini 31. Kalau yang punya Jupiter ini 30,5 ya. Jadi selisihnya hanya 0,5 cm. Cuma ini bosnya beda guys. Kalau yang bawaannya ini bos atas dan bawah ini sama ya ukurannya. Kalau yang Jupiter ini kecil, yang ini besar. Jadi kalau ini dipasang nanti akan lobok. Mungkin nanti saya akan lepas ini bos yang bawaannya, ini akan kita tukar ya, dia tidak lobok. Guys, ini sudah terpasang ya shock Jupiter di motor listrik Volta. Ternyata memang selisih setengah senti itu tetap ada pengaruhnya ya. Di jarak spakbor dengan roda ini jadi terlalu sempit ini guys. Ketika boncengan ini rawan sekali mentok sampai ke spakbornya. Mungkin nanti akan saya carikan peninggi shock ya, 2 cm itu. Sebenarnya saya nggak suka kalau shock terlalu tinggi, cuma kalau terlalu pendek seperti ini juga rawan mengenai spakbor, juga kurang bagus ya. Oke, kanan kiri sudah terpasang. Kita tes seperti tadi ya, kita kasih beban. Jadi belum begitu ini terasa enak enggaknya. Hanya kalau kita kasih kita dorong itu, kasih beban dari atas ini terasa lebih keras daripada aslinya yang saya set di tingkat kekerasan kedua ya. Coba nanti kita tes dulu, kita pakai jalan gimana hasilnya. Kalau ini memang ori seperti yang ada di Jupiter pada umumnya, itu mestinya sih lebih enak ya. Dan ini saya dapat harga 373 guys ya, jauh lebih mahal daripada shock bawaan dari Volta. Mudah-mudahan enak guys. Ini sudah dipasang ya, dan ternyata memang terlalu pendek. Tadi sempat saya bawa ini keluar muter, nyaman, sudah enak, cuma karena terlalu pendek takutnya ini nggak sruk spakbor ya. Ini saya tambah
spacer atau peninggi sok ya. Saya nyari peninggi sok yang paling pendek. Jadi sebetulnya butuh saya itu naik 1 cm lah, maksimal 2 cm. Cuma ya adanya tadi ada 2 jenis, tadi saya cari di toko spare part, adanya yang ini model pos. Sebetulnya ini untuk matic ya. Ini mestinya pasangnya terbalik, cuma saya balik. Ini harus diganjel karena ini terlalu kecil, kalau nggak diganjel ini lopok guys. Saya ganjel pakai karet 2, ini kanan kiri, dan bisa pas. Dan ini naiknya kira-kira berapa senti ya, coba saya ukur. Naiknya 3 cm guys, 3 cm ya. Mestinya sih 2 cm itu sudah cukup. Ini ukuran 27 ya. Kalau di keterangan sini sebetulnya 28 ya, dari lubang ke lubang. Dari lubang ke lubang ternyata memang hanya 27 guys, tidak ada 28. Seandainya ini 28 atau 29 ini pas banget ya. Berarti ini 27 tambah 3, ketemunya 30 guys. Kalau sok 30 sebetulnya teman-teman bisa langsung menggunakan sok GL Pro. Sok GL Pro itu dari lubang ke lubang itu jaraknya 30. Kalau teman-teman menggunakan sok GL Pro, ini tingginya dapat segini. Jadi sudah tidak harus nambah peninggi sok lagi. Ini sih malah lebih enak ya, agak tinggi sedikit daripada aslinya. Aslinya ini berapa tadi ya? 28 ya. Yang aslinya itu 28 ya, tadi ngukurnya 27,5. Ini benernya 28 terus ini jadi 30, berarti naik 2 cm ya dari aslinya. Ini masih oke lah. Ini mau saya tambah tutup biar anti debu ya, mudah-mudahan sih awet, dan ini sekaligus sebagai ini biar tambah keren. Coba kita pasang ya. Ini hasil akhirnya guys, setelah dipasang semua ya. Ini tappingnya sudah saya pasang, kemudian ini cover shock. Ini produknya LB Knou, saya pilih yang polosan hitam merah. Mudah-mudahan awet guys. Oke, terima kasih, bye bye.